Shalom sedulur Kemenak yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Sumarti, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah dan pertolongannya, sehingga kita boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gereja melawan korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, kerusakan, kebobrokan, adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Dampak korupsi. Korupsi adalah dosa sosial yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak keadilan, merusak karakter, dan menghambat pembangunan. Ayat kunci tentang gereja melawan korupsi. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Sedulur Kemenak yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana gereja melawan korupsi? Kesempatan ini kita akan belajar ada 3 tugas atau peran gereja di dalam melawan korupsi. Gereja atau jemaat adalah garda terdepan dalam perubahan. Peran gereja atau jemaat meliputi 3 aspek. Yang pertama, peran profetik, menyuarakan kebenaran. Para pemimpin gereja harus berani menjadikan isu korupsi sebagai bagian dari ajaran dan khotbah, sebagaimana nabi-nabi dalam Perjanjian Lama mengecam ketidakadilan. Kemudian pendidikan anti korupsi di sekolah minggu, persekutuan remaja, dan kelompok kecil, tanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sederhana. Peran yang kedua, peran imamat atau menjadi teladan. Transparansi keuangan gereja. Gereja harus menjadi contoh utama dalam pengelolaan dana. Laporkan keuangan secara terbuka atau jika memungkinkan bisa diaudit secara berkala. Kemudian menolak sumbangan kotor. Gereja perlu memiliki kebijakan tegas untuk memastikan sumbangan yang diterima itu bukan dari hasil kejahatan ataupun korupsi. Kemudian akuntabilitas pelayanan. Setiap pelayanan, diakonia, pembangunan, dana sosial harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran yang ketiga, peran rajani atau pelayanan, tindakan nyata di masyarakat. Mendorong integritas jemaat di dunia kerja. Dorong setiap anggota jemaat, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, untuk menjadi agen kebenaran di tempat kerjanya. Kemudian advokasi keadilan. Gereja bisa bekerja sama dengan lembaga anti korupsi untuk mengadakan kegiatan edukasi ataupun pendidikan tentang anti korupsi. Yang selanjutnya adalah doa dan syafaat. Gereja atau jemaat berdoa bagi para pemimpin bangsa agar para pemimpin bangsa diberi hikmat, keberanian, dan integritas untuk memimpin dengan jujur. Kesimpulannya adalah sedulur Kemenak yang dikasihi Tuhan, gereja harus melawan korupsi.
Gereja harus menjadi agen perubahan. Gereja harus menjadi teladan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang gereja melawan korupsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.